Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala kebaikan, keberkahan dan juga keselamatan diberikan kepada seluruh makhluk hidup. Salam satu frekuensi dalam vibrasi yang sama. Teman-teman masuk ke channel ini, masuk ke video saya, tentunya bukan suatu kebetulan. Tidak ada di dalam kehidupan ini, di dalam dunia ini sesuatu yang kebetulan. Semuanya sudah direncanakan, semuanya sudah dalam program yang maha kuasa, teman-teman. Buat teman-teman yang mampir ya, yang melihat video ini, silahkan di subscribe dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe ya. Saya yakin buat teman-teman di sini yang melihat video ini pernah juga mengalami yang namanya kondisi atau posisi yang tertekan, terdesak, bahkan dalam saat-saat terakhir gitu ya, yang seakan-akan beban di kepala itu sangat penuh gitu ya, tekanan yang sangat berat dan juga himpitan kehidupan yang sangat mendesak, teman-teman. Saya yakin itu pernah. Saya bercerita sedikit mengenai hal yang serupa di tahun sekitar 2007-2008 ya, teman-teman. Saya itu seorang karyawan di, katakanlah, di salah satu kota ya, yang memang gajinya ataupun pendapatan saya itu hanya berkisar UMR ya, sekitar 3 jutaan gitu ya, teman-teman. Nah, dalam kondisi tersebut, taruh kata saya itu terlilit utang ya. Dalam 1 bulan terakhir kita harus melunasinya dengan nominal yang luar biasa ya. Itu mencapai puluhan gitu, teman-teman, puluhan juta. Sedangkan kalau secara logika ya, secara logika kita itu berpenghasilan dari kerja itu kalau ngandelin gaji ya kisaran 3 juta, itu belum kepotong sama makan dan biaya kos dan lainnya. Terus juga untuk usaha sampingan saya itu cuman paling kisaran di 2 juta sampai 1,5 juta. Taruh kata bulatkan kita dapat 5 juta gitu ya. Sedangkan utang kita itu puluhan juta yang harus selesai pada pertengahan bulan gitu, teman-teman. Tentunya di sana kita mulai berpikir dan juga mulai cari solusi ya. Mulai cari solusi kesana kemari, usaha digeber gitu ya. Cari sampingan diedankeun, teman-teman, bahasa Sunda nama. Luar biasa, pokoknya kita bekerja semaksimal mungkin gitu ya. Terus juga kesana kemari nyari tambahan. Hasilnya, hasil akhir kita itu mentok ya, mentok. Enggak nyampe, malah masih jauh. Kita itu tetap di angka 6 jutaan gitu ya, sampai 5 juta itu penghasilan beberapa hari akan menjelang hari H, teman-teman. Itu udah benar-benar dikejar banget ya, dikejar untuk pembayaran itu harus selesai. Itu benar-benar bikin kepala panas. Teman-teman mungkin juga ngerasain gitu ya. Tapi teman-teman simak dulu, ini adalah keajaiban yang memang didatangkan atau dilahirkan atau kita ciptakan dari pikiran ya. Karena saya sejak zaman sekolah saya udah menerapkan yang namanya pikiran positif gitu ya. Saya belajar dari mentor-mentor saya. Saya belajar dari guru-guru saya gitu ya. Walaupun memang dalam kondisi terhimpit kadang kita lupa, teman-teman. Kadang kita lupa bahwa kita itu harus tetap berpikir positif, harus tetap berpikir jernih dalam kondisi apapun gitu ya. Karena pikiran mengundang apa yang kita pikirkan. Nah, kembali ke cerita. 2 hari sebelum hari H, dan itu harus selesai, karena kalau tidak selesai itu ancamannya luar biasa sekali gitu ya, teman-teman. Udah kesana kemari saya nyari gitu ya. Udah malam saya nggak bisa tidur, bener-bener yang namanya utang itu bikin gelisah ya. Datanglah malam terakhir, teman-teman. Malam terakhir hari H gitu ya, hari penagihan. Kita itu sudah berusaha, bahkan kita itu sampai bolak-balik luar kota,
nyari tambahan itu satu hari itu bisa sampai 2 kali tuh saat itu. Saat saya mengumpulkan dana untuk membereskan hal itu, teman-teman. Nah, di malam terakhir itu ya, saya setelah pulang dari luar kota, setelah mengerjakan sampingan saya, usaha sampingan saya, teman-teman. Saya itu pulang dengan hampa ya. Maksudnya kita tidak mendapatkan tambahan kembali. Kita mentok di angka 6 jutaan penghasilan sampai malam terakhir itu. Tapi saya kuatkan pikiran, kuatkan hati saya gitu teman-teman. Sekuat mungkin bahwa saya itu akan ada jalan gitu ya. Karena apa? Saya berpikir seperti itu. Karena kita itu sudah mengerahkan sekuat kemampuan kita, daya upaya kita semaksimal mungkin ya, untuk membereskan hal itu, untuk menyelesaikan masalah itu yang ada di pikiran saya. Saya yakin apabila saya sudah berusaha maksimal, semaksimal-maksimalnya gitu ya, sekemampuan kita, maka kita punya Tuhan. Tuhan akan bantu gitu. Nah, ketika saya menerapkan hal itu, tiba-tiba gitu teman-teman di malam terakhir itu, tiba-tiba hati saya tenang gitu ya. Walaupun memang belum ada gambaran nih ya di hari itu, saya belum ada gambaran dari mana nih dapat sisanya yang masih gede gitu ya. Yang masih gede dari mana gitu teman-teman. Tapi anehnya gitu ya, anehnya setelah saya kuatkan pikiran saya seperti itu, saya gantungkan keyakinan gitu ya dan berserah karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudahlah gitu ya, saya itu berserah saja kepada Tuhan yang Maha Kaya, yang Maha Pemberi, Maha Pengasih gitu. Karena saya sangat yakin di sana akan ada pertolongan gitu ya. Nah, ini ada dua sisi, teman-teman. Saat itu kondisinya saya itu belum kepikiran dari mana dalam waktu beberapa jam kita dapat uang sekian juta gitu ya, sekian puluh juta. Dan di sisi lain hati saya kok jadi tenang. Pikiran saya kok tenang gitu malam itu, teman-teman. Walaupun besok itu saat-saat yang menegangkan bagi saya gitu ya. Karena hari terakhir kesepakatan itu harus beres, janji harus beres gitu ya. Dua sisi yang berbeda, dua sisi yang berlawanan gitu. Tapi saya tidak berontak, tidak melawan akan hati saya yang memang diberikan ketenangan. Saya tetap berpasrah, berserah setelah melakukan ikhtiar dan usaha yang maksimal. Bahkan sebelumnya saya itu sampai nggak tidur, teman-teman, nggak tidur gitu ya, nyari tambahan itu bolak-balik gitu ya, ngirim barang, jualan keluar kota gitu ya, sampai nggak tidur, sampai pokoknya menurut saya itu sudah maksimal banget, sudah luar biasa ya, menurut saya tuh. Sampai segitunya, sampai benar-benar mentok gitu ya, sampai benar-benar saya sangat kebingungan ya. Tapi setelah kita berusaha semaksimal itu sesuai kadar kemampuan kita, lalu kita pasrahkan kepada Tuhan, lega banget rasanya teman-teman. Walaupun memang belum ada gambaran nih besok tuh dari mana gitu ya dapatnya, tapi kok nggak bisa dilawan, hati ini tenang banget gitu teman-teman. Kok kepikiran apa ya, kepikiran nyaman gitu, tenang, pokoknya beres gitu. Yang ada di kepala saya itu pokoknya beres, walaupun itu puluhan juta ya, tinggal nunggu nggak nyampe 24 jam. Pokoknya di dalam kepala saya itu besok beres. Hati saya pun ikut tenang tuh. Nggak ada kegelisahan, nggak ada kekhawatiran gitu ya. Walaupun pikiran saya menolak gitu ya, karena memang kalau bicara masalah pikiran dari mana gitu ya, dari mana uang segitu. Nah, pada hari berikutnya gitu, keajaiban ya datang teman-teman. Hari pertama, hari H itu, si yang punya, yang mau nagih itu hilang teman-teman, nggak ada, nggak, maksudnya nggak datang gitu ya, nggak ngontek, nggak nelpon, nggak ada ke rumah gitu ya, kita telepon nggak aktif. Itu benar-benar pertolongan gitu ya. Kalau misalkan kita sudah melakukan semaksimal kita, kemampuan kita, pasti datang pertolongan.
Itu hari pertama saya sedikit lega gitu ya pas, malam tiba ya di atas Isya itu saya udah lega teman-teman karena merasa ada jeda lagi gitu ya, satu malam lagi gitu teman-teman. Di satu malam itu saya berpikir lagi gimana nih gitu ya, saya nggak leha-leha teman-teman, nggak leha-leha. Saya berusaha lagi gitu ya, mencari ke sana ke sini, saudara gitu ya, ke kantor gitu ya, mencari tambahan dan masih mentok gitu teman-teman. Nah, akhirnya besoknya alhamdulillah gitu teman-teman, saya tuh dikirim oleh saudara saya tiba-tiba gitu ya. Walaupun memang datang dengan tiba-tiba gitu ya, tanpa kita kontak itu teman-teman, tanpa kita kontak karena memang agak jauh juga gitu ya. Maksudnya tidak akrab, tanpa kita kontak, entah apa maksudnya gitu ya. Tiba-tiba nawarin uang, datang, akhirnya karena kita darurat ya, darurat dan terdesak kita terimalah gitu. Nah, setelah kita terima uangnya, datanglah orang yang mau menagih itu teman-teman. Akhirnya ya kita selesaikan gitu ya. Kita selesaikan, akhirnya beres gitu teman-teman. Dan lega lah sudah gitu teman-teman. Lega banget saya gitu ya. Memang benar pertolongan itu akan selalu datang terakhir saat kita sudah berusaha maksimal, saat kita sudah berjuang maksimal gitu ya. Keajaiban-keajaiban akan datang teman-teman asal kita yakin, percaya dan selalu berpikir positif gitu ya. Dan kuncinya jangan leha-leha teman, karena kita itu tidak bisa hanya berpikir positif, kita itu harus bertindak ya. Keajaiban insya Allah akan datang. Saya mengalaminya beberapa kali, keajaiban-keajaiban yang serupa. Di detik-detik terakhir pertolongan itu pasti datang. Yakinlah sama Tuhan kita yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya gitu ya. Kita cuman diuji untuk berusaha maksimal, kita cuman diuji untuk memaksimalkan ikhtiar. Hasil akhirnya serahkan kepada Tuhan, karena Tuhan akan menolong kita. Sedikit cerita, mudah-mudahan memberikan semangat buat teman-teman. Selalulah berpikir positif, teman-teman. Segenting apapun, sedarurat apapun, berusaha dengan maksimal, semaksimal-maksimalnya, setotal-totalnya, totalitas, hasil akhir gimana Tuhan. Yang jelas Tuhan pasti tolong kita. Terima kasih teman-teman. Semangat buat teman-teman yang lagi berproses, semangat buat teman-teman yang lagi menyelesaikan masalahnya. Kalian pasti ditolong Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.